Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Serba Tutorial, hidup mudah dengan tutorial. Jadi guys, di depan kita ini ada HP Vivo Y91. Saya tidak begitu paham ini Y91 apakah Y95, karena HP ini tipe Y91, Y9 berapa itu ada beberapa yang agak-agak mirip ya. Serinya ya itu juga satu LCD ya, satu jenis LCD. Seperti yang Anda lihat, ini rusak LCD. Jadi di sini saya akan mengganti LCD-nya. Hal yang wajib pertama, buka dulu SIM tray-nya. Kemudian bagian pinggirannya kita congkel mulai dari atas lubang SIM tray, karena di bagian situ gampang terangkat ya. Kita gunakan alat congkel seperti ini. Oh ya, awal-awal saya buka servis HP itu saya kesulitan membuka bagian back cover HP seperti ini. Namun lama-kelamaan setelah tahu triknya, itu ternyata jika menggunakan alat yang seperti saya gunakan itu lebih mudah. Setelah back cover terlepas, jangan langsung ditarik, karena di situ ada bagian fleksibel fingerprint yang masih terhubung dengan mesin HP-nya. Itu mesti kita buka dulu kaleng penutupnya, kemudian kita buka soket fleksibel fingerprint. Kita amankan dulu bagian modul kameranya, karena ini jangan sampai sementara kita kerja HP-nya kita bolak-balik dan lensanya tidak sengaja tersentuh oleh jari kita. Itu bisa mengakibatkan kameranya menjadi buram. Jadi ini kameranya saya amankan dulu ya. Kamera depan dan kamera belakangnya kita amankan semuanya. Kita buka juga bagian soket baterai dan soket LCD-nya. Ini LCD baru, sebelum dipasang itu saya cek dulu ya kualitasnya. Biasanya saya pasang seperti ini dari belakang tanpa memasang ke frame-nya. Cara saya mengecek LCD itu, saya nyalakan HP-nya kemudian tes LCD-nya. Kalau saya mengetahui passwordnya atau ini tidak terkunci pola, ini bisa saya langsung cek menggunakan koneksi WiFi. Saya hubungkan ke WiFi yang ada koneksi internetnya. Lalu saya buka-buka YouTube atau buka-buka internet yang lain. Kalau saya hubungkan ke internet kemudian tidak terjadi masalah, berarti LCD-nya saya pasang. Karena biasa ada LCD ya normal ketika kita cek, namun ketika kita hubungkan ke jaringan atau ada yang menelepon itu biasanya terjadi ghost tooth. Dan LCD yang seperti ini tidak ada solusinya melainkan diganti. Makanya penting meminta sandinya kalau kita ingin mengecek LCD atau kita ingin mengganti LCD. Kalau sandinya kita tidak tahu, itu biasanya saya cek dengan cara memasang LCD-nya ke frame dan memasang juga frame-nya, karena ini nanti HP-nya bakalan saya masukkan kartu SIM, kemudian kartu SIM itu saya telepon. Kalau tidak terjadi ghost touch, itu LCD-nya berarti bagus. Namun cara ini agak rempong karena kita harus pasang dulu LCD-nya ke frame tanpa dilem, kemudian kita pasang juga back cover-nya, karena di bagian back cover ada penangkap sinyal. Kalau back cover tidak terpasang itu tidak bisa tangkap sinyal dan tidak bisa ditelepon. Ya, jadi begitulah cara saya mengecek LCD. Karena pengalaman beberapa kali saya mendapatkan LCD yang saya cek-cek bagus, ternyata ketika ada koneksi ke jaringan itu mengalami masalah. LCD seperti ini biasanya terganggu oleh gelombang sinyal elektromagnetik. Makanya ini LCD seperti yang saya sebutkan tadi yang terganggu dengan sinyal gelombang elektromagnetik itu tidak ada solusinya, melainkan LCD-nya diganti dengan yang baru. Makanya penting dicek-cek supaya kita tidak nombok. Oke, ini setelah saya cek-cek LCD-nya ini bagus, dan saya akan membongkar LCD lama yang melengket di HP ini. Kita buka dulu baterainya. Untuk membuka baterai itu seperti ini, saya semprotkan dengan bantuan cairan kontak cleaner, karena kalau ini disemprot cairan kontak cleaner itu lemnya bisa melemah dan gampang kita congkel. Bagian plastik yang ada di atas fleksibel LCD itu saya
sobek saja menggunakan cutter seperti ini, karena ini nantinya juga lebih mudah kita dalam memasukkan fleksibel LCD-nya nanti dari depan ya. Dan ini dia kabel sinyal. Selama saya servis HP, saya selalu punya masalah dengan kabel sinyal ini, entah itu masalah apapun. Pokoknya saya selalu punya masalah dengan kabel sinyal ini. Entah kabel sinyal ini punya masalah apa dengan saya. Ya, kadang saya memasang back cover itu kabel sinyalnya mengganjal atau lain sebagainya. Kita panaskan dulu bagian pinggiran LCD-nya. Kita congkel bagian pinggiran LCD-nya. Dalam membuka LCD seperti ini biasa saya gagal, biasa pula berhasil membukanya secara utuh. Ini tergantung dari daya rekat lemnya. Kalau lemnya terlalu kuat merekat itu biasanya saya gagal. Namun kalau lemnya berhasil saya lemahkan, itu biasanya berhasil mengangkat LCD secara utuh. Di bagian LCD yang lama biasanya melengket saringan speaker RPF-nya, itu jangan lupa kita ambil dan kita pindahkan ke tempatnya. LCD lama yang sudah rusak biasanya saya kasih tanda. Biasanya saya gunakan ketika ada LCD yang mengganti lapisan atau mengganti konektornya. Ini masih bisa kita ambil. Lanjut kita bersihkan bagian sisa-sisa lem pada frame LCD-nya. Oke, pada LCD baru ini yang ingin saya pasang bagian lubang sensor proximity-nya itu saya buka lapisannya, karena di situ ada semacam lapisan film tipis ya. Untuk LCD bawaan HP yang keluar bersamaan HP-nya itu biasanya dirancang sedemikian rupa supaya itu cocok. Namun untuk LCD pembelian baru biasanya ada yang cocok, ada pula yang tidak cocok, yang mengganggu sensor proximity-nya sehingga tidak berfungsi. Makanya ini untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi, ini saya bersihkan saja, saya keruk sampai ini bagian sensor proximity-nya yang di kacanya sampai benar-benar bening. Di bagian bawah fleksibel LCD biasanya ada double tape ya. Itu gunanya untuk merekatkan bagian bawah fleksibel LCD-nya ke bagian kaleng LCD. Kenapa? Kalau itu tidak terpasang, kemungkinan kalau kita pasang LCD-nya ke frame, biasanya itu fleksibelnya menjadi terjepit dan mengakibatkan fleksibelnya menjadi rusak. Makanya ini kalau tidak ada dari tokonya, itu saya kasih double tape sendiri. Kemudian di bagian belakang LCD biasanya ada stiker-stiker atau apapun itu silahkan dibersihkan supaya nanti tidak mengganjal bagian belakang LCD-nya. Kemudian bagian pinggiran anti gores LCD itu biasanya tidak presisi ya, makanya ini saya bersihkan dengan silet supaya nanti ketika saya pasang mempresisikannya itu tidak susah ya. Karena kadang kita mempresisikan LCD ke frame itu yang kita sangka presisi LCD-nya, ternyata yang presisi adalah bagian anti goresnya. Makanya pinggirannya ini anti goresnya saya bersihkan. Oke, lanjut kita kasih lem di bagian pinggiran frame LCD-nya. Bagian atas saya kasih lem beningnya karena di situ ada sensor proximity. Kalau lem hitam nanti terkena sensor proximity-nya, itu sensornya tidak bisa berfungsi. Kemudian selebihnya saya menggunakan lem hitam. Kenapa saya menggunakan dua jenis lem? Karena lem bening ini gampang terangkat
dan lem hitam agak kuat daya rekatnya, juga cepat kering. Lalu ini saya keruk ya bagian lemnya. Kenapa saya keruk? Supaya nanti meninggalkan lem yang seharusnya berada pada tempatnya, karena kalau ini tidak dikeruk nanti kita pas tempel LCD-nya itu lemnya bisa meluber masuk ke bagian belakang LCD. Untuk merapatkan LCD yang sudah kita lem seperti ini, itu jangan langsung ditekan, melainkan dipresisikan dulu. Setelah yakin presisi baru kemudian kita tekan. Dan ini tinggal kita rakit semuanya kembali. Ini kita rapatkan LCD-nya ke frame menggunakan solasi. Bisa juga menggunakan karet gelangnya, namun saya lebih rekomendasikan menggunakan solasi karena menggunakan solasi itu jauh lebih aman. Bagian tombolnya itu tidak mungkin langsung kita solasi karena jangan sampai tertekan tombolnya oleh solasi. Makanya ini saya lapisi dengan besi siku seperti ini, kemudian lanjut solasi. Kenapa saya betul-betul press menggunakan solasi? Karena jangan sampai setelah lemnya kering ini ada bagian yang cahayanya tembus keluar, artinya lemnya tidak rapat. Makanya ini saya press betul-betul menggunakan solasi lalu menunggu lemnya kering. Oke, ini semua bagian sudah saya solasi. Ini tinggal kita tunggu lemnya kering. Saya biasa menunggu kisaran 2-3 jam atau bahkan mungkin semalaman. Oke, ini saya rasa lemnya sudah kering. Ini saya tunggu setengah hari ya. Saatnya saya buka semua kembali solasinya lalu lanjut membersihkannya. Setelah solasinya semuanya sudah terlepas, lanjut kita tes dulu, lakukan pengecekan. Kemudian kita bersihkan sisa-sisa lemnya atau bekas-bekas solasinya. Cara saya membersihkannya itu seperti ini. Pertama saya lap dulu menggunakan lap yang sudah diolesi dengan cairan pertalite. Gunanya cairan pertalite ini adalah untuk melelehkan noda-noda atau lem yang ada di bagian luar HP-nya. Setelah lemnya diyakin sudah meleleh semua di bagian luarnya, itu lanjut kita lap menggunakan lap yang sudah diolesi dengan minyak kayu putih. Setelah yakin semuanya bersih, barulah kemudian kita lap menggunakan tisu kering. Sampai di tahap ini sudah selesai, tinggal kita lakukan pengecekan. Saya biasa mengecek sensor proximity-nya menggunakan aplikasi yang bernama sensor test seperti ini. Namun biasanya ini tidak berfungsi di awal ya, melainkan kita harus restart dulu sampai aplikasinya berfungsi. Kalau sudah kita restart kemudian masih tidak berfungsi, berarti ini sensor proximity-nya terganggu. Itu bisa saja kita membongkar kembali LCD-nya karena kita akan membersihkan sensor proximity-nya. Makanya di awal tadi saya bersihkan betul-betul di bagian lubang sensor proximity-nya pada layar. Dan untuk pengeleman di bagian atas itu saya akan menggunakan lem bening dan jangan sampai mengenai sensor proximity-nya. Oke, kita coba ulang mengecek sensornya apakah ini berfungsi atau tidak, dan ternyata ini sensornya berfungsi dengan baik.
dan ini sudah siap diserahkan kembali kepada pemiliknya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.